Baik Pak Parningotan, kita lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk dari line WhatsApp interaktif kami begitu ya. Dan masih dari sektor perbankan nampaknya. Kita ke Blitar, di sana ada Pak Susilo. Selamat sore Pak Susilo. Menanyakan Arto, sudah punya posisi di 17.000, tapi closing market hari ini 15.900 sedang turun ini. Ataupun kecenderungannya stagnan, bagaimana nih strategi investasinya? Iya, kalau kita lihat Arto kan memang sudah koreksi dalam sebelum hari ini ya 3 hari berturut-turut ya, koreksi lumayan besar. Nah, hari ini memang cenderung sideways atau gitu. Tapi kita bisa lihat memang ada support di daerah sini, di daerah 15.975 gitu ya, yang kemarin di break ya. Nah, ini bisa jadi resistance sekarang. Nah, dengan demikian, posisi bilangnya wait and see dulu. Tapi mungkin bisa dipasang aja stop lossnya kalau dia ternyata break ke bawah 15.350 lah. 15.000 berapa, sorry? 15.350. Oke, 350 ya peluangnya. Karena ada dengan break ke bawah itu maka akan memperbesar potensi dia untuk kembali menguji ke previous low itu atau support yang lumayan itu di 14.325 hingga 14.500. Masih lumayan jauh kan soalnya. Iya. Jadi kalau misalnya sudah punya di 17.000 masih ada peluang apa di hold dulu sementara begitu? Iya, tadi break aja kalau dia break support tadi yang di 15.350 tadi mungkin bisa jadi area untuk cut loss dulu kali ya gitu. Oh, cut loss dulu ya. Iya, nanti ngambil lagi di bawah begitu atau dipindah aja tempatnya begitu? Sebenarnya gini, kalau dari si teknikalnya sih ya bisa saja kalau memang dia konsolidasi di situ, terus dia kemudian rebound saja untuk speculative play. Tapi kan kalau dari sisi sebenarnya kalau kita lihat relatif udah mahal ya, book value-nya udah di atas 20 kali juga gitu ya. Oke. Padahal sementara kalau kita lihat perusahaannya relatif masih merugi juga sih. Tapi ya keputusan sih terserah sih ya kalau mau lebih teknikal atau fundamentalnya gitu. Oke, itu dia, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Susilo di Blitar. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ini dari Surabaya. Ada Pak Christopher, selamat sore. Menanyakan Net TV yang baru saja IPO hari ini, kenaikannya nampaknya arah begitu ya, 25%. Apa yang perlu disikapi begitu dengan pergerakan saham Net TV ini? ETV, silakan. Iya, kalau kita lihat kan namanya juga IPO ya. Jadi bisa jadi manapun bisa naik. Nah sekarang pertanyaannya adalah ini udah punya apa enggak nih? Jangan-jangan mau ngejar. Oh, gitu, benar. Kan. Oke. Tapi memang secara umum sih kita bicara statistik aja sih. Kadang kalau kita biasanya kalau pada hari pertama di auto reject, probabilitas untuk dia menguat untuk di hari kedua sih masih berlanjut. Relatif tinggi sih, tapi ya nggak banyak, nggak jarang juga yang kemudian setelah itunya dia akan cenderung koreksi. Jadi ya kalau saya bilang jangan terlalu terpaksa atau memaksakan diri untuk selalu ngambil yang kayak begitu sih. Kadang-kadang suka nyangka gitu. Oke. Tetap diperhatikan memang kalau strategi khusus saham-saham IPO begitu ya Pak Parningotan ya. Iya, kadang-kadang ngejar kan juga kan. Oke, itu dia, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Christopher di Surabaya. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mahmudin Siregar di Medan. Selamat sore, PTBA yang ditanyakan akhir Januari ini akan bergerak kemana support resistennya. Dan sekaligus mungkin menjawab pertanyaan dari Ibu Fitri di Tangerang, PTBA sudah punya di 2860 Pak Parningotan. Oke, untuk PTBA ya. Iya. Kita lihat PTBA untuk closing market hari ini naik 1,05% di level 2.900. Betul. Oke. Ya hari ini dia bisa akhirnya break ke atas. Resistennya 2880 lah. Oke. 2880, 2890. Ini good sign sih buat PTBA. Untuk resisten berikutnya memang ada di level 3000 ya. Jadi kita wait and see saja hanya sementara. Secara overall dia memang bullish gitu. Didukung juga oleh harga komoditasnya yang masih lumayan kuat. Jadi kinerja secara fundamental juga harusnya masih akan baik ya untuk PTBA-nya. Jadi bisa aja spekulatif buy untuk PTBA kalau saya rasa untuk menuju ke level resistance 3000. Baik, jadi kalau untuk level-level current price masih boleh begitu meskipun tersisa sekitar ya 100 poin lagi begitu?
masih bisa, karena kalau kita lihat itu apa namanya 3.000 itu adalah yang tertinggi dalam waktu tahun lalu juga. Oke. Sementara untuk resisten kalau misalnya dia tembus ke 3.000 gitu kita masih bisa lihat ya ada Baik, itu dia. yang lain. Berarti Secara PI juga masih murah sih, masih Oke. 5 kali ya. itu akhir Januari bisa tercapai di level 3.000. Mudah-mudahan. Tapi Ah, Januari oke. kan tinggal berapa hari lagi ya. Baik, baik, iya, oke. Itu dia untuk Ibu Fitri di Tangerang, kemudian Bapak Mahmudin Siregar di Medan, dan mohon maaf bagi pemirsa yang tadi belum sempat dijawab begitu karena terbatasan juga durasi, karena ini sudah beberapa hal yang sudah kita ulas begitu ya terkait dengan saham-saham yang ditanyakan oleh pemirsa. Pak Pardinggotan, terima kasih banyak atas waktu sharing dan rekomendasi saham pilihan yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak. Salam sehat. Ya.